Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir di rumah Allah, menjalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, bab salatul musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salatil musafir wal marid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: awwalu ma furidatis salatu rak'atain fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Muttafaqun alaih wa lil Bukhari. ثم هاجر وفردت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, awal dipardukannya sholat 2 rakaat. Kemudian ditetapkanlah salat dalam perjalanan dan disempurnakanlah salat ketika di rumah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari, kemudian Nabi berhijrah. Barulah kemudian dipardukan salat 4 rakaat dan ditetapkanlah salat dalam perjalanan menurut tata cara yang awal. Imam Ahmad menambah kecuali sholat maghrib, karena sesungguhnya sholat maghrib adalah witir siang
kecuali sholat subuh, karena sesungguhnya dalam sholat subuh disunahkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran. Fikul hadis, qasrus sholat fis safar. Di hadis menjelaskan boleh mengqasar sholat dalam perjalanan. Qalatil Hanafiyah biwujubihi mustadillina biqaulihi furidat. Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mereka mengatakan mengqasar sholat itu hukumnya wajib dengan berdalil ucapan dipardukan, ai wujiban, diwajibkan. Wa qala al-jumhur innahu rukhsah wa tamam afdal. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mengqasar sholat dalam perjalanan adalah rukhsah, keringanan hukum. Lah, menyempurnakan sholat dalam perjalanan lebih utama. Wa qalu furidat ay quddirat. Dan mereka mengatakan furidat maknanya ditakdirkan. Wastaddalu biqaulihi ta'ala laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ulama selain Hanafi menggunakan dalil Al-Qur'an, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ada mutaqini salatul maghrib wa subhi min fardihal awal hadaran was safaran. Hadis menjelaskan tidak ada perubahan dalam salat maghrib dan subuh, baik ketika awal diwajibkan, baik dalam perjalanan atau ketika di rumah. Masyru'iyatu tatwilil qira'ah fi salatil fajri. Ini hadis menjelaskan disyariatkan atau disunahkan untuk memperpanjang bacaan dalam sholat subuh. Dia apa? Dalam masalah mengqasar sholat dalam perjalanan ada perbedaan pendapat. Satu pendapat hukumnya wajib, nggak boleh berarti disempurnakan. Isya ya mesti 2 rakaat. Duhur asar mesti 2 rakaat, nggak boleh 4 rakaat. Ini Imam Hanafi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar wa yutimmu wa yasum wa yuftiru rahu darukutni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini terkadang mengqasar salat dalam perjalanan dan menyempurnakannya. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Fikul hadis jawazul qasr salat fis safar. Di hadis menjelaskan boleh mengqasar salat dalam perjalanan. Jawazul iftar fis safar, boleh enggak puasa Ramadan ketika dalam perjalanan. Jawazu itmamis shalah fis safar. Ini hadis juga menjelaskan boleh menyempurnakan sholat dalam perjalanan. Boleh juga puasa ketika berjalan. Terserah mau qasar silahkan, mau disempurnakan silahkan, mau puasa silahkan, enggak puasa pun silahkan. Ketika satu orang apa? Safar dalam perjalanan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yakrahu an yu'ta ma'siyatuhu, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang ketika keringanan hukumnya ditunaikan, sebagaimana Allah tidak suka ketika maksiatnya dikerjakan. Rawahu Ahmad. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam satu riwayat, sebagaimana Allah senang perintahnya dikerjakan.
Fi'lu rukhsah afdal min fi'lil azimah. Hadis menjelaskan bahwasanya mengerjakan rukhsah lebih utama daripada azimah. Ini pendapat mazhab Hambali. Lebih utama rukhsah atau azimah, maknanya kalau kita safar dalam perjalanan, mana yang lebih besar pahalanya? Sholat duhur kita kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat, atau 4 rakaat. Kalau secara logika ya 4 rakaat, karena lebih banyak gerakannya, lebih banyak bacaannya, waktunya lebih lama, otomatis lebih besar pahalanya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, kalau Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad apa? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya qasar lebih utama daripada apa? Menyempurnakan. Karena apa? Qasar itu shadaqatun minallah faqbalu shadaqatah. Jadi keringanan hukum itu sedekah dari Allah, maka terimalah sedekahnya. Ya. Kalau kita mau ngasih sama orang, ditolak, kira-kira gimana? Ya. Kecewa kan? Nah, gitu. Allah memberikan sedekah kepada kita dengan memberikan keringanan hukum. Kalau kita terima, Allah senang. Sebagaimana senangnya Allah ketika melihat satu orang jalankan perintahnya. Nah, jadi kata Imam Ahmad lebih utama qasar, lebih utama. Kalau kita cemana kira-kira? Mazhab Syafi'i silahkan qasar, silahkan sempurnakan. Tapi menurut Imam Syafi'i lebih utama disempurnakan. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih utama qasar. Tujuannya apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Supaya kita keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Kalau kita dalam perjalanan sholat 4 rakaat, dalam pandangan Imam Hanafi, kita telah meninggalkan kewajiban. Kenapa? Kewajiban kita sholat 2 rakaat. Berarti sholat kita sudah ditambah 2 rakaat. Wajib itu 2 rakaat, kata Imam Hanafi. Berarti kita salah. Tapi kalau kita kosor sholat, dalam pandangan semua ulama kita benar. Ya. Kalau kita sholatnya 4 rakaat, dalam pandangan mazhab Hanafi kita telah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sholatnya kosor 2 rakaat, kita telah mengerjakan perkara yang benar dalam pandangan semua ulama. Semua ulama mengatakan sholat kita sah, benar. Maka mengerjakan perkara yang benar dalam pandangan semua ulama itu lebih baik daripada mengerjakan perkara yang benar dalam pandangan sebahagian ulama. Nah, gitu. Benar dalam sebagian ulama, yaitu sholat apa? Disempurnakan 4 rakaat, benar, sah. Tapi dalam pandangan sebagian ulama yang lain, salah. Nah, maka sebaiknya qasar. Dalil yang mengatakan rukhsah lebih utama daripada qasar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja salasata amyal aw farashih shalla rak'atain, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar perjalanan 3 mil atau 3 farsah, maka beliau akan sholat 2 rakaat, akan mengqasar sholat. Syartu jawazil qasri ayak sudal musafir inda safarihi masirata arba'ata burdin fayabda'u fi qasr
inda mufaraqatil imran. Syarat boleh mengqashar salat adalah ketika seorang musafir bertujuan dalam perjalanannya jarak perjalanan 4 burd, 4 pos. Dan dia boleh mulai mengqashar salat ketika sudah meninggalkan bangunan kampungnya. Jadi nggak boleh qashar salat di kampung halaman. Misalnya kita mau ke Jakarta, sholat zuhurnya di sini, nggak boleh di sini diqashar. Karena kita statusnya masih mukim, orang di kampung kita. Ya kita keluar, tinggalkan kampung kita. Misalnya sholat di Masjid An-Nur, Tanah Lapang. Nah, silahkan di situ jamak dan qashar. Karena status kita namanya sudah musafir. Tapi kalau di sini belum dikatakan musafir, masih dikatakan mukim. Orang ini kampung kita. Syarat. Waqtalafal ulama fi tahdidi masafatil qasr, dan ulama berselisih tentang batasan perjalanan boleh qashar. Batasan minimalnya itu berapa? Dalam hadis ini kan ada 3 mil. Ya, 3 mil nggak jauh lah, paling 6 kilometer. Makanya ada sebagian orang, apalagi orang ya, salafi lah kan, asal keluar jalan boleh apa? Qashar. Karena ini 3 mil, ini hadisnya 3 mil. Tapi kalau kita ulama yang lain mengatakan enggak bisa. Ini 3 mil ini belum pasti, perawi ragu. Yang perawi ragu. Yang ragu ini bukan Anas bin Malik, orang yang di bawahnya. Artinya begini, adalah Rasulullah setiap kali beliau melakukan perjalanan jarak tempuh 3 mil 3 pos. Misalnya gitu. Ini berarti kan 3 mil atau 3 pos, ya 3.000 atau 30.000. Kan yang betul yang mana ini? Berarti kan yang perawi yang apa? Lupa. Apakah 3 mil? Apakah 3 parsah? Berarti ada lupa. Ini hukumnya nggak bisa diambil karena masih diragukan. Wa indal jumhur marhalatani, menurut jumhur 2 marhalah. Wa inda Abi Hanifah salah satu marahil, menurut Imam Hanafi 3 marhalah. Wa inda Zahiriyah salah satu amyal ahdan bi hadisi Aisyah hada. Kalau menurut Imam Daud al-Zahiri ya 3 mil karena mengambil hadis Aisyah ini. Wa ajabal jumhur anna tahdida fil hadis mashkuk fi fala yuhtaju bih. Jumhur ulama mengatakan batasan dalam hadis 3 mil itu masih diragukan. Nggak boleh dijadikan sebagai hujjah. Nggak boleh dijadikan sebagai dalil hukum. Dan ulama berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas, la taqsirus shalah fi aqali min arba'ati burdin akhrajahu Baihaqi bi sanadin sahih. Kemudian alim ulama menggunakan hadis Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan jangan kalian mengqashar salat dalam perjalanan kurang dari 4 burd, 4 pos. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Berapa itu jaraknya? Ya kan, kalau kilometernya. Fiqhul hadis, jawazul qasr salat ar-rubaiyah fi safar. Ini hadis menjelaskan boleh mengqashar salat 4 rakaat dalam perjalanan. Ya. Kalau menurut Imam Hanafi, aqallu masiratu salasati ayyam aw layalin min aqsari ayyamis sanah aw layaliha bisair al-wasti wa huwa sairul ibil wa qadru zalika bi isna wa sab'ina milan. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya, jarak perjalanan minimal 3 hari 3 malam. 3 hari apa? 3 malam. Dari hari yang paling ringkas dalam 1 tahun. Kalau kita hari kita sama. Kalau di luar negeri 1 hari nggak sama. Kadang 1 hari 18 jam. Dari mulai subuh sampai tenggelamnya matahari
18 jam satu hari. Ya. Kadang-kadang kalau pas musim dingin, sebentar kali siangnya, malamnya yang panjang. Malamnya panjang. Kalau musim dingin. Gak siang-siang. Tapi kalau nanti musim panas, siangnya yang panjang, malamnya yang apa? Singkat. Jadi dalam mazhab Hanafi ya tengoklah, pokoknya minimal siang itu berapa jam. Kemudian minimal orang melakukan perjalanan satu hari maksimalnya berapa. Berarti perjalanan 3 hari 3 malam kurang lebih 72 mil. Kalau menurut Imam Hanafi kurang lebih 72 mil. Nah, 3 mil itu sama dengan 5.565 meter. 5.565 meter. 3 mil jaraknya. Berarti 1 mil kurang lebih apa? 1.850 meter lah kurang lebih. Nah, per milnya. Kalau menurut jumhur ulama, perjalanan 2 marhalah, yaitu 48 mil. 48 mil dikalikan 1 kilo 850 meter. Nah, ini. Ya kurang lebih apa? 90 kilometer. Nah, ini perjalanan kurang lebih 90 kilometer. Baru boleh apa? Qasar. Kurang dari itu belum boleh qasar. Satu hadis lagi, Pak. Wa anhu radhiyallahu anhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah fakana yusalli rak'atain hatta kharajna ila Madinah muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah dan beliau selalu mengerjakan sholat 2 rakaat sehingga kami kembali ke Madinah. Ya, hadisnya sama. Ini hadis menjelaskan apa? Boleh mengqasar sholat. Alhamdulillah hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan dari diri sendiri, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab.